Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Wahyu Purnama, nomor absen 3, kelas 11 F3. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang permasalahan lingkungan. Baik, materi yang pertama yang akan saya paparkan yaitu pencemaran pantai dan laut. Pencemaran pantai dan laut merupakan kondisi ketika pantai, perairan, dan ekosistem mengalami kontaminasi dari berbagai zat pencemar. Pencemaran pantai yang paling mudah dikenali adalah banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang pesisir dan pantai. Secara umum, pencemaran pantai dan laut disebabkan oleh pengaruh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Yang pertama adalah faktor alami. Faktor alami itu bersumber dari alam, contohnya seperti 1. Abrasi pantai atau disebut juga dengan erosi pantai. Erosi pantai adalah proses mundurnya garis pantai yang diakibatkan oleh angin, gelombang, dan arus laut. Hal ini menyebabkan sedimentasi pada tanah dan batuan sehingga mencemari perairan. Yang kedua ada aktivitas gunung api. Letusan gunung api di bawah laut menghasilkan abu vulkanik dan lava yang dapat merusak dan mencemari ekosistem laut. Dan yang ketiga ada hujan asam. Hujan asam adalah kondisi di mana air hujan memiliki tingkat keasaman yang tinggi sehingga akan membawa polutan yang dapat mengganggu ekosistem laut. Nah, yang B ada faktor non-alami atau antropogenik. Faktor non-alami ini bersumber dari aktivitas manusia di pesisir dan perairan laut. Contohnya seperti 1. Pembuangan limbah. Limbah industri, rumah tangga, dan pertanian yang dibuang sembarangan yang dapat terbawa oleh aliran sungai menuju ke laut dan merusak ekosistem. Yang kedua ada pencemaran minyak. Tumpahan minyak dapat membentuk lapisan yang menyelubungi perairan laut, sehingga mengalami sinar matahari dan oksigen ke laut yang dibutuhkan oleh ekosistem laut. Dan yang ketiga adalah polusi plastik. Sampah plastik yang dibuang sembarangan ke laut dapat mencemari ekosistem laut. Bahkan sampah plastik yang terurai akan menjadi mikroplastik yang dapat meracuni organisme laut dan masuk ke rantai makanan manusia. Adapun upaya mengatasi pencemaran pantai dan laut yaitu dengan cara melestarikan hutan bakau di sekitar pantai dan terumbu karang, melakukan kegiatan pembersihan pantai secara rutin, meningkatkan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya yang membuang sampah ke laut, serta penegakan hukum terhadap pembuangan limbah ilegal. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi ketika ada zat atau senyawa kimia mencemari tanah yang dapat menguap, larut bersama air, atau mengendap di tanah dan menjadi racun. Hal ini berdampak pada kontaminasi tanaman dan hewan, serta masuknya zat pencemaran ke rantai makanan manusia. Secara umum, ada 3 faktor penyebab pencemaran tanah, yaitu yang pertama ada limbah domestik, yang berasal dari kegiatan rumah tangga manusia seperti penggunaan plastik, deterjen, cat, dan lain-lain. Yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri adalah sisa-sisa produk industri, dapat berupa senyawa kimia maupun kontaminasi dari logam berat seperti timbal, timah, merkuri, atau kadium. Yang ketiga ada limbah pertanian yang berasal dari penggunaan pupuk sintesis seperti pupuk urea dan pestisida. Upaya mengatasi pencemaran tanah yaitu dengan mengolah sampah secara efisien, mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam pertanian, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, serta penerapan sistem pengelolaan limbah berbahaya
dan edukasi masyarakat mengenai bahaya limbah racun. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu peningkatan jumlah populasi. Peningkatan jumlah populasi adalah bertambahnya penduduk dalam satu wilayah atau dunia secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu. Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan kebutuhan lahan meningkat, sementara ketersediaannya menurun. Hal ini juga memicu peningkatan konsumsi sumber daya alam seperti air, makanan, dan bahan bakar. Upaya meningkatkan produksi pangan sering menggunakan pestisida yang dapat merusak kualitas tanah dan kesehatan manusia. Peningkatan jumlah populasi terjadi akibat beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah angka kelahiran. Jumlah populasi akan meningkat jika angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian. Yang kedua adalah penurunan angka kematian. Ketersediaan teknologi medis dan layanan kesehatan yang baik dapat mengurangi angka kematian. Yang ketiga ada migrasi masuk atau imigrasi. Perpindahan penduduk dari wilayah lain ke satu wilayah tertentu juga berkontribusi pada peningkatan populasi di wilayah tersebut. Yang keempat ada faktor lingkungan dan sosial. Faktor seperti stabilitas ekonomi, pendidikan, dan keamanan juga mendorong pertumbuhan populasi. Upaya mengatasi peningkatan jumlah populasi yaitu dengan mengendalikan populasi melalui program keluarga berencana KB. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien agar mencukupi kebutuhan. Urbanisasi terencana guna mengurangi kepadatan penduduk, serta verifikasi pekerjaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Baik, sekian yang materi saya bawakan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.